Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku sekalian kelas 5. Kali ini Pak Sandi akan menyampaikan materi di tema 1, penguatan pelajaran bahasa Indonesia. Kesempatan ini kita akan membahas tentang pokok pikiran utama. Ya. Di KD 3.1 ini anak-anak diharapkan nanti bisa menentukan pokok pikiran yang ada dalam satu paragraf. Baik anak sekalian, yang pertama marilah kita memahami terlebih dahulu apa pengertian dari pokok pikiran utama. Pokok pikiran utama adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran tersebut bisa disebut juga sebagai ide pokok, sehingga setiap paragraf itu memiliki satu pikiran pokok atau ide pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Jadi itu tadi pengertian dari pokok pikiran utama atau ide pokok. Nah, anak sekalian jangan bingung ya. Di beberapa buku nanti mungkin akan muncul ada gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pokok pikiran utama atau inti paragraf itu sama. Itu semua adalah inti yang dibicarakan dalam suatu paragraf. Nah, pada dasarnya anak sekalian yang ditanyakan pada gagasan utama ini kita mencari dengan membuat kalimat tanya. Jadi kita masih ingat ada beberapa kata tanya yang bisa digunakan, ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan. Itu nanti yang bisa membantu kita mencari pokok pikiran dalam suatu paragraf. Baik anak sekalian, selanjutnya Pak Sani akan menyampaikan dulu agar anak-anak lebih paham dulu dengan pokok tema kita pada hari ini. Yang pertama, dalam satu paragraf itu hanya ada satu pokok pikiran utama. Ya, dalam sebuah paragraf hanya ada satu pokok pikiran utama. Nah, dalam satu paragraf tadi selain ada kalimat utama, ada beberapa kalimat penjelas. Ada dua hal ini yang perlu dipahami dulu anak-anak. Yang pertama tadi adalah kalimat utama, kemudian kalimat penjelas dan pokok pikiran utama atau ide pokok. Nah, perbedaannya di mana? Kalimat utama itu adalah kalimat yang memuat ide pokok atau pokok pikiran utama. Dengan kata lain, kita bisa mencari pokok pikiran utama atau ide pokok di kalimat utama. Dalam satu paragraf ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana dan apa yang dimaksud dengan kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, baik, kita selanjutnya anak-anak, dalam mencari atau menentukan pokok pikiran utama atau ide pokok ini ada beberapa langkah yang anak-anak bisa lakukan. Yang pertama tentu saja nanti membaca dulu setiap kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Kemudian yang kedua, menandai kalimat awal dan kalimat akhir dalam paragraf tersebut. Nah, ini satu trik buat anak sekalian, karena kita masih belajar di SD, maka biasanya kalimat utama itu ada di awal atau di akhir paragraf. Makanya kita harus menentukan dulu mana kalimat awal dan kalimat akhir dalam paragraf tersebut. Setelah itu menandai pokok pikiran yang terdapat di awal atau di akhir. Itu ya. Jadi setelah kita paham mana kalimat awal, kalimat pertama dan kalimat terakhir, kita kemudian nanti menentukan di mana letak kalimat utamanya. Nah, di kalimat utama tadi bisa kita temukan pokok pikiran dalam paragraf tersebut. Nah, ini tambahan wawasan bagi anak sekalian. Kalau nanti paragrafnya itu kalimat utamanya ada di paragraf pertama, ada di kalimat utama, maka paragraf tersebut dinamakan paragraf deduktif. Sementara kalau kalimat utamanya ada di akhir paragraf tersebut dinamakan paragraf induktif. Baik,
Sekarang kita mencoba latihan anak ya. Nanti anak bisa lihat di teks bacaan yang ditampilkan. Contoh yang pertama, bacaan yang pertama pada paragraf ini, Pak dibacakan, nanti bisa disaksikan di layar. Sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di dunia. Hampir di semua negara diadakan pertandingan-pertandingan sepak bola untuk mencari atlet-atlet yang andal dalam olahraga ini. Berbagai peristiwa akbar olahraga sepak bola seperti Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Asia, serta liga tingkat nasional di berbagai negara merupakan salah satu bukti bahwa olahraga ini memang sangat digemari. Tadi langkah mencari pokok pikiran tadi, yang pertama kita tentukan dulu kalimat pertama dan kalimat terakhir yang ada dalam paragraf tadi. Kalimat pertamanya adalah sepak bola merupakan olahraga paling populer di dunia. Ini kalimat yang pertama. Kemudian di mana kalimat terakhirnya? Berbagai peristiwa akbar olahraga sepak bola seperti Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Asia, serta liga tingkat nasional di berbagai negara merupakan salah satu bukti bahwa olahraga ini memang sangat digemari. Kita sudah menandai di mana kalimat pertama dan kalimat terakhir dari paragraf ini. Lalu, di manakah letak pokok pikiran utamanya? Untuk lebih mudah anak-anak, kita lihat dulu dari bacaan ini, apakah paragraf ini memaparkan isinya atau menyimpulkan isinya. Nah, kita lihat di akhir kalimat, apakah di akhir kalimat itu ada kata-kata menyimpulkan atau paragraf ini memaparkan. Nah, bisa kita lihat ternyata paragraf ini memaparkan. Apa yang dipaparkan? Yaitu tentang sepak bola yang merupakan olahraga paling populer di dunia. Karena di kalimat terakhir tadi menerangkan, ya. Jadi berbagai peristiwa akbar sepak bola masih menerangkan tentang sepak bola, sehingga pokok pikiran utama dalam paragraf ini adalah sepak bola merupakan olahraga paling populer di dunia. Kita masuk pada contoh yang kedua. Ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Caranya dengan melihat warna urin kita. Jika urin berwarna kuning pekat, itu tandanya kekurangan cairan. Namun jika warna urin kita putih, itu tandanya cairan dalam tubuh kita sudah cukup. Langkahnya pertama tadi apa? Kita tentukan dulu kalimat pertama dan kalimat terakhir dari paragraf ini. Kalimat pertama, ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Kalimat terakhirnya, namun jika warna urin kita putih, itu tandanya cairan dalam tubuh kita sudah cukup. Pak pesan diterangkan tadi, apakah paragraf ini memaparkan atau menyimpulkan? Ternyata paragraf ini memaparkan, ya, mengenai keadaan cairan di tubuh kita. Maka pokok pikiran utamanya ada di awal paragraf, karena kalimat utamanya ada di awal paragraf. Cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Baik, sebentar Pak Sandi terangkan sedikit. Jangan bingung ya nanti kalau ada yang bingung, misalnya kok berarti kalimat utama dengan pokok pikiran utama sama Pak. Kalau kalimat utamanya itu pendek, biasanya tidak bisa dipersingkat lagi. Ada kemungkinan memang tinggal mengambil kalimat utama sebagai pokok pikiran utama. Tetapi jika itu bisa kita singkat lagi, artinya lebih memudahkan memahami arti dari kalimat tersebut, maka bisa kita persingkat. Seperti pada paragraf ini, bukan ada cara, tetapi kita langsung potong menjadi cara mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Itu pokok pikiran utamanya. Kemudian contoh yang ketiga, ini masih pada paragraf deduktif.
Pak Sandi bacakan, mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Jika kekurangan cairan, kita bisa terkena dehidrasi. Nah, saat dehidrasi, konsentrasi kita berkurang dan badan kita juga terasa lemas. Persis sama dengan contoh pertama dan kedua tadi, bisa anak-anak lihat. Perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir, ternyata paragraf ini juga berisi tentang memaparkan pentingnya mengatur pola minum air. Pentingnya mengatur pola minum air putih sini maksudnya. Itu oke. Jadi kalimat utama dari paragraf ini adalah pentingnya mengatur pola minum. Seperti itu. Nah, apakah semua pokok pikiran itu ada langsung kita bisa lihat di kalimat utama? Ternyata tidak. Ada kalanya kita harus mengambil kesimpulan inti dari bacaan tersebut untuk mengambil pokok pikiran dari satu paragraf. Contohnya pada bacaan yang keempat ini, Pak Sandi bacakan, kelebihan cairan juga tidak baik untuk tubuh. Hal ini terutama saat melakukan olahraga berat. Ternyata kelebihan minum air saat olahraga itu bisa menyebabkan kekurangan natrium yang bisa menyebabkan otak bengkak. Selain itu, kelebihan air saat olahraga berat dapat membuat seseorang tiba-tiba menjadi kejang-kejang, kesadaran menurun, dan gejala mual. Coba lihat kalimat pertama dan terakhir. Kelebihan cairan juga tidak baik untuk tubuh. Kemudian kalimat terakhirnya bisa dilihat, selain itu kelebihan air minum saat olahraga berat dapat membuat seorang tiba-tiba menjadi kejang-kejang, kesadaran turun, dan gejala mual. Nah, kita lihat apakah kalimat utama ada di awal atau di akhir. Kalimat utamanya ada di awal. Ya, kelebihan cairan juga tidak baik untuk tubuh. Namun pokok pikirannya kita bisa simpulkan bahwa pokok pikiran dalam paragraf ini adalah akibat negatif, karena di sini memaparkan, menjelaskan tentang akibat negatif jika kita kelebihan cairan yang masuk ke tubuh kita. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Sandi akan menjelaskan tentang paragraf induktif atau pokok pikiran yang terdapat pada kalimat utama, di mana kalimat utama di paragraf ini ada di akhir kalimat. Coba perhatikan, kita pelajari bersama satu contoh dari paragraf induktif ini. Saya dibacakan, diketahui bahwa lebih dari 200 rumah dan bangunan mengalami kerusakan, baik sedang maupun berat. Jumlah korban jiwa yang melayang mencapai 50 orang. Belum lagi korban yang mengalami luka-luka, jumlahnya lebih dari 300 orang. Orang-orang yang kini selamat dari gempa tersebut kini berusaha untuk bertahan hidup dengan kondisi kekurangan air, pakaian layak, dan juga makanan. Mereka pun terserang berbagai penyakit kulit karena harus tinggal di pengungsian yang memiliki tingkat sanitasi kurang baik. Gempa yang berpusat di Banten itu memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Coba kita lihat kalimat pertama dan kalimat terakhir, atau kalimat pertama dan kalimat yang keenam pada paragraf ini. Coba anak-anak perhatikan di kalimat yang keenam atau kalimat terakhir ada kata-kata yang menyimpulkan di situ. Gempa yang berpusat di Banten itu memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Dalam beberapa paragraf mungkin nanti ada tertera secara jelas, ada kalimat-kalimat yang mengindikasikan atau memperlihatkan bahwa kalimat itu menyimpulkan. Jadi misalnya ada kata sehingga, jadi, ya. Nah, kalau di sini ada kata yang memang menimbulkan banyak kerugian.
Nah, kalimat utamanya terletak pada kalimat terakhir, gempa yang berpusat di Banten itu menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Gagasan pokoknya atau pikiran pokok atau pikiran utamanya adalah banyaknya kerugian yang ditimbulkan gempa yang berpusat di Banten atau gempa yang berpusat di Banten menimbulkan banyak kerugian. Jadi ada dua, Pak Sandi ulangi. Gagasan pokoknya bisa banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh gempa yang berpusat di Banten atau gempa yang berpusat di Banten menimbulkan banyak kerugian. Sama, ya. Baik, itu materi yang bisa Pak Sandi sampaikan pada hari ini mengenai muatan bahasa Indonesia tema 1 ini. Artinya adalah anak-anak bisa memahami pokok pikiran utama. Jadi jangan bingung besok kalau ketemu ada pokok pikiran utama, ada ide pokok dan sebagainya, inti daripada paragraf itu semuanya mengandung arti yang sama, bahwa kita mempelajari tentang inti atau apa yang dibicarakan pada paragraf tersebut. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus semangat belajar dan selalu menjaga protokol kesehatan bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Pak Sandi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.